Assalamualaikum. Malam ini kota kecil diselimuti kegelapan. Dua penjual bakso bertarung bukan dengan sendok, tapi dengan santet dan energi gaib. Setiap aroma kuah bisa menjadi kutukan, setiap mangkuk menjadi senjata. Siapakah yang akan selamat? Dan siapa yang akan lenyap dalam kegelapan? Di sebuah kota kecil yang terlilit kabut malam, terdengar aroma bakso yang berbeda dari biasanya. Dari ujung jalan yang sepi, Pak Jatmiko menata gerobak baksonya. Khas Malang, daging sapi yang disuir rapi, kuah panas yang mengepul, dan aroma bawang putih yang memikat. Ia dikenal bukan hanya karena rasanya yang lezat, tetapi juga karena keajaiban yang tersembunyi dalam setiap mangkuk baksonya. Banyak yang percaya, ada sesuatu yang membuat bakso Pak Jatmiko selalu laris manis, bahkan di saat hujan deras atau malam tanpa bulan. Namun, di sisi lain kota, terdengar kabar tentang bakso yang tak kalah legendaris. Pak Suyanto, penjual bakso Wonogiri, baru saja pindah ke lingkungan itu. Ia menata gerobak kayu tuanya sambil melantunkan mantra halus yang hanya didengar oleh mereka yang peka terhadap dunia gaib. Kuahnya terlihat bening, namun ada aura dingin yang menusuk setiap orang yang mencoba mendekat. Warga yang melewati gerobak Wonogiri terkadang merasa pusing atau merinding, seolah-olah ada mata yang mengawasi dari balik bayangan gerobak. Sejak kehadiran Pak Suyanto, persaingan tak lagi biasa-biasa saja. Awalnya hanya masalah pelanggan, siapa yang lebih dulu habis dagangannya. Tapi perlahan, ketegangan berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Beberapa malam, Pak Jatmiko melihat bayangan samar di balik gerobak Wonogiri. Bayangan itu bergerak sendiri, memutar-mutar kuah panasnya sebelum hilang begitu saja. Suatu malam, ketika hujan mulai turun dengan deras, seorang pelanggan setia bakso Malang tiba-tiba jatuh pingsan setelah menyesap kuahnya. Pak Jatmiko panik, namun segera menyadari ada sesuatu yang berbeda kali ini. Di saat yang sama di Sadicota, Pak Suyanto tertawa pelan. Ia menatap mangkuk kosong dengan mata yang berkilat, lalu membisikkan mantra pendek. Angin malam berdesir, menimbulkan suara gemerisik yang seperti tawa halus dari alam lain. Kabar mulai menyebar. Bakso Malang dan bakso Wonogiri bukan sekadar makanan, tetapi menjadi sarana kekuatan gaib. Warga yang dulu santai, kini mulai berhati-hati. Beberapa anak yang bermain di dekat gerobak mengaku melihat sosok hitam menembus asap kuah, dan kadang terdengar bisikan memanggil nama mereka. Pak Jatmiko pun tidak tinggal diam. Ia mendatangi seorang dukun tua yang dikenal mampu membersihkan energi gelap. Dengan hati-hati, ia meminta petunjuk bagaimana menghadapi saingan yang ternyata tidak hanya pandai meracik bakso, tetapi juga menguasai ilmu santet halus. Dukun itu menatapnya tajam, lalu berkata dengan suara serak, "Ini bukan soal rasa, Jatmiko. Ini perang, tapi perang yang tak terlihat, perang yang akan menguji jiwa dan tubuhmu." Hari demi hari, ketegangan meningkat. Bakso Malang yang dulu selalu harum, kini kadang terasa hambar. Sementara bakso Wonogiri, yang seharusnya biasa, kini membuat bulu kuduk meremang. Pak Jatmiko merasa ada sesuatu yang mengintai dari dalam mangkuk. Kadang, ketika ia menatap kuah panas, terlihat bayangan samar yang bergerak seperti tangan, mencoba mencengkeram mangkuk itu. Sejak saat itu, persaingan bakso berubah menjadi sesuatu yang tak biasa. Ini bukan lagi soal siapa yang lebih enak, siapa yang lebih laris. Ini adalah perang gaib. Duel santet yang perlahan-lahan akan menarik seluruh kota ke dalam kegelapan yang tak pernah mereka bayangkan. Dan malam itu, ketika hujan deras mengguyur kota, Pak Jatmiko menatap langit gelap dan berbisik, "Kalau ini perang, aku tidak akan kalah." Sementara jauh di ujung jalan, Pak Suyanto tersenyum penuh misteri. Matanya bersinar dalam kegelapan, siap melancarkan serangan pertama yang akan mengguncang semua orang. Seiring hari berlalu, ketegangan antara Pak Jatmiko dan Pak Suyanto semakin terasa. Persaingan bakso yang sebelumnya tampak sederhana, kini berubah menjadi medan energi gelap yang sulit dijangkau akal manusia. Kedua penjual mulai menyadari bahwa makanan mereka bukan sekadar santapan, tetapi medium yang mampu menyalurkan kekuatan halus sakti dan berbahaya. Pak Jatmiko, yang sejak awal terkenal jeli, memutuskan untuk mencari bantuan dukun tua yang tinggal di pinggiran kota. Dukun itu dikenal mampu melihat tangan-tangan gelap yang bersembunyi di balik kehidupan manusia. Di rumah kayu tua penuh lilin dan aroma dupa, Pak Jatmiko diterima dengan tatapan tajam. Dukun itu menepuk bahunya perlahan, seakan membaca seluruh energi yang mengalir di tubuhnya. "Ini bukan sekadar persaingan bisnis," gumam sang dukun. Suaranya serak namun berat. "Ini sudah menjadi pertaruhan hidup dan mati. Dunia manusia dan dunia gaib akan saling bertabrakan." Malam itu,
Pak Jatmiko belajar mantra untuk melindungi diri dan memantulkan energi gelap. Ia menulis simbol-simbol mistis di mangkuk bakso dengan ramuan khusus, membakar dupa hitam, dan menabur garam halus sambil membaca mantra yang terdengar seperti bisikan angin. Setiap kata yang terucap seakan menarik energi dari udara sekitar, menciptakan medan tak terlihat di sekeliling gerobaknya. Di sisi lain kota, Pak Suyanto juga tidak tinggal diam. Ia mendatangi seorang paranormal yang dikenal mampu memanggil makhluk halus. Dalam ritual malam yang hening, lilin hitam berbaris di lantai, dan asap kemenyan membentuk bayangan menakutkan di dinding. Ia membisikkan mantra kuno, memanggil kekuatan tak terlihat untuk memberinya keunggulan. Suasana menjadi tegang, angin berdesir, bayangan bergerak sendiri, dan beberapa kucing liar berlari ketakutan. Dengan mata bersinar, Pak Suyanto menyentuh gerobaknya, seolah mengalirkan energi gaib ke dalam setiap mangkuk bakso. Tak lama, pertaruhan mistis itu mulai terasa efeknya. Masyarakat mulai merasakan gangguan aneh. Bakso yang dimasak tiba-tiba pecah atau berubah warna. Pelanggan merasakan rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang, dan suara-suara halus terdengar di sudut pasar malam. Beberapa anak yang biasanya bermain di sekitar gerobak berlari ketakutan, menjerit ketika melihat bayangan samar melintas di antara uap panas kuah. Bahkan hewan peliharaan tampak gelisah, menatap gerobak bakso, seolah melihat sesuatu yang menakutkan bagi manusia. Suatu malam, kedua penjual secara diam-diam melakukan serangan pertama. Pak Jatmiko meletakkan ramuan pelindung di sekitar gerobak Wonogiri, sementara Pak Suyanto membisikkan mantra halus untuk mengacaukan energi kuah bakso Malang. Efeknya terlihat seketika. Kuah bakso Malang yang panas tiba-tiba beriak sendiri, membentuk pola-pola menyeramkan seperti wajah yang menertawakan ketakutan Pak Jatmiko. Di sisi lain, mangkuk bakso Wonogiri terkadang bergetar, membuat pelanggan yang tidak curiga tersentak dan hampir menumpahkan. Isinya, ketegangan ini membuat malam di kota kecil itu penuh dengan hawa mistis. Setiap tatapan, setiap gerakan, bahkan setiap bisikan di antara kerumunan bisa menjadi senjata. Pak Jatmiko dan Pak Suyanto kini sadar, persaingan mereka telah melewati batas dunia manusia. Mereka kini berada di medan energi gelap, di mana setiap langkah salah bisa menjadi fatal. Warga yang menyaksikan hal-hal ganjil mulai takut. Beberapa mengaku mendengar bisikan di telinga mereka, memanggil nama, atau merasakan tangan dingin menepuk pundak tanpa ada yang terlihat. Kota yang dulu damai, kini seperti hidup dalam ketakutan yang tak terlihat. Sebuah medan perang gaib yang membungkus setiap sudut dengan hawa mencekam. Dan malam itu, ketika hujan turun pelan dan angin menggerakkan dedaunan seperti ingin menakut-nakuti, kedua penjual menatap langit gelap. Hanya satu hal yang ada dalam pikiran mereka. Ini baru permulaan, dan siapapun yang lengah akan menjadi korban pertama. Pertaruhan mistis telah dimulai, dan kota kecil itu kini menjadi saksi dari duel gaib yang akan menguji nyali, ilmu, dan keberanian kedua penjual bakso. Satu kesalahan bisa menelan segalanya: dunia manusia, dunia gaib, dan siapapun yang terjebak di antara keduanya. Seiring hari berlalu, ketegangan antara Pak Jatmiko dan Pak Suyanto semakin terasa. Persaingan bakso yang sebelumnya tampak sederhana, kini berubah menjadi medan energi gelap yang sulit dijangkau akal manusia. Kedua penjual mulai menyadari bahwa makanan mereka bukan sekadar santapan, tetapi medium yang mampu menyalurkan kekuatan halus sakti dan berbahaya. Pak Jatmiko, yang sejak awal terkenal jeli, memutuskan untuk mencari bantuan dukun tua yang tinggal di pinggiran kota. Dukun itu dikenal mampu melihat tangan-tangan gelap yang bersembunyi di balik kehidupan manusia. Di rumah kayu tua penuh lilin dan aroma dupa, Pak Jatmiko diterima dengan tatapan tajam. Dukun itu menepuk bahunya perlahan, seakan membaca seluruh energi yang mengalir di tubuhnya. Ini bukan sekadar persaingan bisnis, gumam sang dukun. Suaranya serak namun berat. Ini sudah menjadi pertaruhan hidup dan mati. Dunia manusia dan dunia gaib akan saling bertabrakan. Malam itu, Pak Jatmiko belajar mantra untuk melindungi diri dan memantulkan energi gelap. Ia menulis simbol-simbol mistis di mangkuk bakso dengan ramuan khusus, membakar dupa hitam, dan menabur garam halus sambil membaca mantra yang terdengar seperti bisikan angin. Setiap kata yang terucap seakan menarik energi dari udara sekitar, menciptakan medan tak terlihat di sekeliling gerobaknya. Di sisi lain kota, Pak Suyanto juga tidak tinggal diam. Ia mendatangi seorang paranormal yang dikenal mampu memanggil makhluk halus. Dalam ritual malam yang hening, lilin hitam berbaris di lantai, dan asap kemenyan membentuk bayangan menakutkan di dinding. Ia membisikkan mantra kuno, memanggil kekuatan tak terlihat untuk memberinya keunggulan. Suasana menjadi tegang, angin berdesir,
bayangan bergerak sendiri, dan beberapa kucing liar berlari ketakutan. Dengan mata bersinar, Pak Suyanto menyentuh gerobaknya, seolah mengalirkan energi gaib ke dalam setiap mangkuk bakso. Tak lama, pertaruhan mistis itu mulai terasa efeknya. Masyarakat mulai merasakan gangguan aneh. Bakso yang dimasak tiba-tiba pecah atau berubah warna. Pelanggan merasakan rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang, dan suara-suara halus terdengar di sudut pasar malam. Beberapa anak yang biasanya bermain di sekitar gerobak berlari ketakutan, menjerit ketika melihat bayangan samar melintas di antara uap panas kuah. Bahkan hewan peliharaan tampak gelisah, menatap gerobak bakso seolah melihat sesuatu yang menakutkan bagi manusia. Suatu malam, kedua penjual secara dayam-dayam melakukan serangan pertama. Pak Jatmiko meletakkan ramuan pelindung di sekitar gerobak Wonogiri, sementara Pak Suyanto membisikkan mantra halus untuk mengacaukan energi kuah bakso Malang. Efeknya terlihat seketika. Kuah bakso Malang yang panas tiba-tiba beriak sendiri, membentuk pola-pola menyeramkan seperti wajah yang menertawakan ketakutan Pak Jatmiko. Di sisi lain, mangkuk bakso Wonogiri terkadang bergetar, membuat pelanggan yang tidak curiga tersentak dan hampir menumpahkan. Isinya, ketegangan ini membuat malam di kota kecil itu penuh dengan hawa mistis. Setiap tatapan, setiap gerakan, bahkan setiap bisikan di antara kerumunan bisa menjadi senjata. Pak Jatmiko dan Pak Suyanto kini sadar, persaingan mereka telah melewati batas dunia manusia. Mereka kini berada di medan energi gelap, di mana setiap langkah salah bisa menjadi fatal. Warga yang menyaksikan hal-hal ganjil mulai takut. Beberapa mengaku mendengar bisikan di telinga mereka, memanggil nama, atau merasakan tangan dingin menepuk pundak tanpa ada yang terlihat. Kota yang dulu damai, kini seperti hidup dalam ketakutan yang tak terlihat. Sebuah medan perang gaib yang membungkus setiap sudut dengan hawa mencekam. Dan malam itu, ketika hujan turun pelan dan angin menggerakkan dedaunan seperti ingin menakut-nakuti, kedua penjual menatap langit gelap. Hanya satu hal yang ada dalam pikiran mereka. Ini baru permulaan, dan siapapun yang lengah akan menjadi korban pertama. Pertaruhan mistis telah dimulai, dan kota kecil itu kini menjadi saksi dari duel gaib yang akan menguji nyali, ilmu, dan keberanian kedua penjual bakso. Satu kesalahan bisa menelan segalanya: dunia manusia, dunia gaib, dan siapapun yang terjebak di antara keduanya. Malam itu, kota kecil diselimuti kabut tebal. Lampu-lampu jalan berkelip tak menentu, seolah takut menatap apa yang sedang terjadi di antara dua gerobak bakso yang kini menjadi medan perang gaib. Pak Jatmiko dan Pak Suyanto berdiri di sisi masing-masing. Masing-masing menguatkan energi melalui mantra dan ramuan yang sudah disiapkan berhari-hari. Ini bukan lagi sekadar persaingan rasa atau pelanggan, ini adalah pertarungan nyata antara kekuatan gaib yang tak terlihat oleh mata biasa. Serangan pertama datang dari arah bakso Wonogiri. Pak Suyanto meletakkan ramuan halus di dasar gerobak Malang dan membacakan mantra dengan suara pelan namun penuh kekuatan. Kuah bakso Malang yang sedang mendidih mulai beriak sendiri, membentuk pusaran yang menakutkan. Aroma daging sapi dan rempah yang biasanya mengundang selera kini terasa pahit dan menyesakkan. Pak Jatmiko merasakan hawa dingin menusuk tulang punggungnya. Bulu kuduknya berdiri, dan tangan gemetar saat mencoba mengangkat sendok untuk mengaduk kuahnya. Di saat yang sama, Pak Jatmiko tak tinggal diam. Ia meletakkan simbol perlindungan di setiap mangkuk baksonya, sambil membacakan mantra yang dipelajari dari dukun tua. Energi gaib mulai berputar di sekitar gerobaknya, menciptakan medan tak terlihat yang menangkis serangan. Namun, efek dari santet Pak Suyanto terlalu kuat. Mangkuk-mangkuk bakso Malang bergetar hebat, seliala ada tangan tak terlihat yang memutar dan menumpahkan isinya. Beberapa pelanggan yang mencoba membeli bakso itu menjerit saat rasa kuah yang seharusnya panas dan gurih berubah menjadi dingin, menusuk dan pahit, membuat mereka mundur ketakutan. Tetapi Pak Suyanto tidak berhenti di situ. Ia menambahkan mantra lain yang memanggil bayangan hitam, sosok samar yang melayang di udara di atas gerobak Pak Jatmiko. Bayangan itu bergerak cepat, menyambar setiap mangkuk bakso, meninggalkan jejak kehampaan yang membuat kuah berubah menjadi gelap pekat. Beberapa orang yang berada dekat gerobak Malang melihat bayangan itu dan menjerit, merasakan hawa dingin yang menembus ke tulang mereka. Bahkan anak-anak yang bermain di sekitar lari ketakutan, menjerit sambil menutup mata. Pak Jatmiko pun melakukan serangan balasan. Ia mengangkat tangan dan memanggil energi pelindung dari tanah dan udara. Simbol-simbol mistis yang digambar di mangkuk bakso mulai bersinar samar, menghasilkan cahaya hijau lembut yang memantulkan bayangan hitam dari Pak Suyanto. Udara bergetar, dan suara gemerisik terdengar di antara dedaunan.
seperti ribuan bisikan yang beradu satu sama lain. Namun usaha Pak Jatmiko belum cukup untuk sepenuhnya menangkis serangan. Kuah bakso tetap beriak aneh, dan beberapa mangkuk pecah sendiri, meneteskan kuah panas ke lantai. Aroma bakso yang seharusnya menggoda, kini berubah menjadi campuran bau aneh, seperti minyak gosong dan tanah basah, membuat orang-orang menjauh dengan cepat. Warga kota mulai menyadari bahwa sesuatu yang berbahaya sedang terjadi. Beberapa orang mencoba menenangkan diri, tetapi hawa mistis yang pekat membuat mereka menggigil. Di malam itu, tidak ada suara tawa atau langkah kaki biasa, hanya desiran angin, gemerisik daun, dan bisikan-bisikan samar yang terdengar di antara gerobak bakso. Beberapa hewan peliharaan berlari ketakutan, menambah kesan bahwa malam ini bukan malam biasa. Serangan pertama ini mengubah suasana. Kota kecil menjadi medan ketegangan yang mencekam. Kedua penjual bakso sadar, ini baru permulaan. Setiap mangkuk, setiap aroma, setiap bisikan mantra, kini menjadi senjata yang mematikan. Pak Jatmiko menatap gerobak Suyanto dengan mata penuh tekad, mengetahui bahwa ia harus membalas atau kehilangan seluruh kekuatannya. Sementara itu, Pak Suyanto tersenyum sinis, matanya menyala di kegelapan, menunggu momen berikutnya untuk melancarkan serangan yang lebih mematikan. Hujan malam semakin deras, membasahi jalanan kota dan menciptakan pantulan cahaya yang menakutkan di permukaan kuah bakso. Dalam kegelapan itu, kedua penjual bakso tahu satu hal pasti, mereka kini terikat dalam duel gaib yang akan menguji seluruh jiwa dan kekuatan mereka. Dan dari bayangan malam, terdengar suara samar, seperti bisikan setan yang menertawakan mereka. Ini baru permulaan, dan hanya satu yang akan bertahan. Kota kecil itu kini tertutup kabut tebal yang tidak biasa. Hujan malam mulai mereda, namun udara tetap dingin menusuk tulang. Aroma bakso yang biasanya menggoda, kini bercampur dengan hawa gelap yang membuat setiap langkah terasa berat. Setelah serangan pertama semalam, Pak Jatmiko menyadari satu hal. Ia tidak bisa lagi bertahan pasif. Lawannya, Pak Suyanto, telah menunjukkan kekuatan yang jauh lebih besar dari dugaan awal. Maka malam itu, balasan hitamnya pun dipersiapkan dengan cermat di rumahnya yang terpencil. Pak Jatmiko menyalakan lilin hitam dan menaburkan ramuan khusus di sekeliling gerobaknya. Ia membaca mantra-mantra kuno dengan suara yang bergetar, memanggil energi dari bumi, air, dan udara untuk menguatkan diri. Simbol-simbol perlindungan ditulis di setiap mangkuk bakso, dan kuah panas diaduk perlahan, seolah menyerap energi dari setiap kata yang diucapkan. Di langit malam, awan bergerak cepat seakan menanggapi mantra yang dilantunkan. Sementara itu, Pak Suyanto juga mempersiapkan balasan sendiri. Ia membakar kemenyan hitam tebal, menciptakan asap pekat yang memenuhi seluruh gerobak. Dengan mata bersinar, ia membisikkan mantra memanggil bayangan halus yang menyerupai sosok manusia. Namun gelap pekat bergerak di sekitar gerobak malang. Bayangan itu berputar, menghantui setiap mangkuk, dan meninggalkan jejak kehampaan yang membuat kuah bakso beriak aneh. Pelanggan yang mencoba mendekat, menjerit, merasakan hawa dingin menusuk hingga ke tulang. Serangan Pak Jatmiko pun dilepaskan. Ia menaburkan ramuan ke arah gerobak Wonogiri, dan dengan setiap kata mantra, energi hitam di sekitarnya berputar, menciptakan pusaran yang seakan menelan cahaya. Mangkuk-mangkuk bakso Wonogiri bergetar, dan aroma kuah berubah menjadi kombinasi pahit dan bau tanah basah yang menusuk indera. Pelanggan mundur ketakutan. Beberapa hampir menjatuhkan mangkuk di tangan. Fenomena supranatural semakin intens. Angin malam berputar liar. Dedaunan menari seperti ditarik oleh tangan tak terlihat. Kilat sesekali menyambar, menciptakan benggen-benggen menakutkan di jalanan kota. Bayangan hitam yang dipanggil Pak Suyanto dan pusaran energi Pak Jatmiko bertemu di udara, saling beradu dengan bunyi desis yang menyeramkan. Rasanya seperti alam semesta ikut menonton duel gaib ini. Beberapa warga yang berani mengintip dari kejauhan melaporkan hal-hal aneh. Bayangan bergerak sendiri, panci dan sendok bergetar, dan beberapa mangkuk pecah seketika. Tumpahan kuahnya membentuk pola menyeramkan di tanah. Suara bisikan terdengar di telinga mereka, memanggil nama-nama yang tidak mereka kenal, meninggalkan rasa takut yang mencekam hingga ke tulang. Bahkan kucing dan anjing yang biasanya tenang, lari berhamburan, menghilang ke dalam kegelapan. Pak Jatmiko dan Pak Suyanto sama-sama menyadari satu hal. Balasan hitam ini adalah langkah kritis. Keduanya tidak lagi bermain-main, ini adalah perang terbuka. Setiap mangkuk bakso kini menjadi medium serangan. Setiap aroma kuah bisa menyalurkan energi gaib, dan setiap bisikan mantra berpotensi melukai lawan. Tidak ada ruang untuk kesalahan.
Hanya satu pihak yang akan bisa bertahan dari malam penuh kegelapan ini. Di tengah hujan yang mulai reda, kilatan cahaya dari simbol-simbol mistis Pak Jatmiko bertabrakan dengan bayangan hitam Pak Suyanto. Suara desis, jeritan, dan gemerisik daun bercampur menjadi simfoni kengerian. Warga menahan napas, takut untuk bergerak, takut menjadi korban energi gelap yang tengah berperang. Malam itu menandai perubahan besar. Duel gaib kini semakin nyata. Balasan hitam Pak Jatmiko telah menggetarkan energi lawan. Namun kekuatan Pak Suyanto juga tidak kalah. Kedua penjual bakso tahu bahwa ini baru permulaan. Masih banyak manuver gelap, masih banyak mantra yang akan dilepaskan. Dan kota kecil itu kini terperangkap di antara dua kekuatan gaib yang saling bertarung. Dan di antara gemuruh hujan, bisikan halus terdengar dari udara malam. Menembus telinga siapapun yang mendengar, malam ini adalah awal dari kegelapan yang tak akan mudah terhapus. Dan perang ini baru akan berakhir dengan satu pihak yang tersisa. Kota kecil itu kini benar-benar berubah. Malam-malam yang seharusnya tenang, kini diselimuti kabut pekat, aroma kuah bakso yang tidak wajar, dan desiran angin yang membawa bisikan misterius. Perang gaib antara Pak Jatmiko dan Pak Suyanto telah mencapai titik yang lebih berbahaya. Bukan hanya pertarungan antar penjual, tetapi juga menyeret warga ke dalam pusaran energi gelap yang sama. Hari itu, seorang anak bernama Rudi, yang tinggal tidak jauh dari gerobak bakso Malang, tanpa sengaja berada di dekat medan energi. Saat Pak Jatmiko melancarkan mantra pelindungnya, tubuh Rudi tiba-tiba menjadi dingin seperti es, pandangannya kosong, dan ia jatuh tersungkur di depan gerobak. Suara jeritnya membangunkan seluruh lingkungan. Warga panik dan berkerumun, mencoba menolong. Tetapi hawa gelap masih menyelimuti anak itu, seolah energi gaib menempel di tubuhnya. Pak Jatmiko merasa bersalah. Namun ia sadar bahwa ini adalah konsekuensi dari perang yang sudah tak terkendali. Di sisi lain, Pak Suyanto tidak tinggal diam. Seorang pedagang yang mencoba membeli bakso Wonogiri mendadak pingsan ketika kuah yang ia hirup tiba-tiba berubah rasa dan hawa. Mata orang itu menatap kosong, tubuhnya gemetar, dan beberapa tetes kuah panas tumpah, meninggalkan pola menyeramkan di lantai. Warga yang melihat kejadian itu gemetar, ketakutan, dan mulai mempertanyakan apakah kota mereka kini aman. Ketegangan semakin memuncak ketika muncul pengkhianatan dari seorang dukun muda yang sebelumnya membantu Pak Suyanto. Dukun itu diam-diam meracuni energi Pak Suyanto, berharap bisa merebut kekuatan gaib untuk dirinya sendiri. Malam itu, saat Pak Suyanto menyalurkan mantra, energi yang seharusnya kuat tiba-tiba berbalik dan menyengat tubuhnya sendiri. Bayangan hitam yang dipanggilnya terdistorsi bergerak liar, dan bahkan beberapa mangkuk bakso bergetar keras, tumpah ke lantai. Pak Suyanto terkejut, menyadari bahwa seseorang telah mengkhianatinya di saat paling genting. Pak Jatmiko menyadari adanya peluang, mencoba memanfaatkan kekacauan itu. Ia memperkuat medan pelindung di sekeliling gerobaknya, dan melancarkan mantra ofensif yang lebih berani. Kuah bakso Wonogiri, beriak hebat, berubah warna menjadi pekat seperti tinta, meninggalkan jejak pola menyeramkan di tanah. Bayangan hitam yang tersisa berputar liar, menimbulkan hawa dingin yang menusuk tulang, membuat warga yang menonton dari jauh gemetar ketakutan. Pengkhianatan itu juga membuka jalan bagi energi gelap baru. Makhluk halus yang sebelumnya tersembunyi mulai ikut campur, menambah kekacauan di medan perang. Beberapa bayangan menakutkan muncul, melayang di udara, dan sesekali menyambar mangkuk bakso, menciptakan percikan energi yang menakutkan. Beberapa orang yang berada terlalu dekat merasakan tangan tak terlihat menahan mereka. Bulu kuduk berdiri, dan jantung berdetak cepat. Di tengah kekacauan, Rudi yang sempat menjadi korban perlahan mulai sadar. Namun tubuhnya lemah, dan matanya masih menatap kosong ke arah gerobak. Ibu dan ayahnya menangis, mencoba menenangkan anak itu. Sementara Pak Jatmiko menunduk, menyesali bahwa peperangan ini telah menyeret warga yang tidak bersalah ke dalam bahaya. Sementara itu, Pak Suyanto yang terkena pengkhianatan menyadari bahwa kepercayaan adalah senjata berbahaya dalam dunia gaib. Ia kini harus menghadapi tidak hanya lawan yang tangguh, tetapi juga musuh yang bersembunyi di antara mereka sendiri. Bayangan hitam yang seharusnya membantu kini menjadi liar dan sulit dikendalikan. Malam itu menjadi saksi dari konsekuensi tragis, warga yang menjadi korban, pengkhianatan dari orang yang dipercaya, dan energi gaib yang semakin liar. Kota kecil itu terasa seperti berada di antara dunia manusia dan dunia gaib. Sebuah ruang di mana hukum biasa tidak berlaku, dan setiap detik bisa membawa kematian atau kehancuran. Pak Jatmiko dan Pak Suyanto sama-sama berdiri di tengah medan perang yang kacau, menyadari bahwa taruhan ini jauh lebih besar
dari yang mereka bayangkan. Tidak ada yang aman, dan siapapun yang lengah bisa menjadi korban berikutnya. Energi gaib berputar liar, hujan mulai turun lagi, dan bisikan halus terdengar di udara malam. Seakan mengingatkan mereka, dalam perang ini, kepercayaan adalah kelemahan, dan siapapun yang jatuh akan hilang dalam kegelapan selamanya. Kota kecil itu kini berada di ambang kehancuran, di mana setiap langkah, setiap mantra, dan setiap mangkuk bakso bisa menentukan siapa yang akan hidup, siapa yang akan kalah, dan siapa yang akan menjadi korban terakhir dari duel mistis yang mematikan ini. Kota kecil itu kini benar-benar berubah. Malam-malam yang seharusnya tenang, kini diselimuti kabut pekat, aroma kuah bakso yang tidak wajar, dan desiran angin yang membawa bisikan misterius. Perang gaib antara Pak Jatmiko dan Pak Suyanto telah mencapai titik yang lebih berbahaya. Bukan hanya pertarungan antar penjual, tetapi juga menyeret warga ke dalam pusaran energi gelap yang sama. Hari itu, seorang anak bernama Rudi, yang tinggal tidak jauh dari gerobak bakso Malang, tanpa sengaja berada di dekat medan energi saat Pak Jatmiko melancarkan mantra pelindungnya. Tubuh Rudi tiba-tiba menjadi dingin seperti es, pandangannya kosong, dan ia jatuh tersungkur di depan gerobak. Suara jeritnya membangunkan seluruh lingkungan. Warga panik dan berkerumun, mencoba menolong. Tetapi hawa gelap masih menyelimuti anak itu, seolah energi gaib menempel di tubuhnya. Pak Jatmiko merasa bersalah. Namun ia sadar bahwa ini adalah konsekuensi dari perang yang sudah tak terkendali. Di sisi lain, Pak Suyanto tidak tinggal diam. Seorang pedagang yang mencoba membeli bakso Wonogiri mendadak pingsan ketika kuah yang ia hirup tiba-tiba berubah rasa dan hawa. Mata orang itu menatap kosong, tubuhnya gemetar, dan beberapa tetes kuah panas tumpah, meninggalkan pola menyeramkan di lantai. Warga yang melihat kejadian itu gemetar, ketakutan, dan mulai mempertanyakan apakah kota mereka kini aman. Ketegangan semakin memuncak ketika muncul pengkhianatan dari seorang dukun muda yang sebelumnya membantu Pak Suyanto. Dukun itu diam-diam meracuni energi Pak Suyanto, berharap bisa merebut kekuatan gaib untuk dirinya sendiri. Malam itu, saat Pak Suyanto menyalurkan mantra, energi yang seharusnya kuat tiba-tiba berbalik dan menyengat tubuhnya sendiri. Bayangan hitam yang dipanggilnya terdistorsi bergerak liar, dan bahkan beberapa mangkuk bakso bergetar keras, tumpah ke lantai. Pak Suyanto terkejut, menyadari bahwa seseorang telah mengkhianatinya di saat paling genting. Pak Jatmiko menyadari adanya peluang, mencoba memanfaatkan kekacauan itu. Ia memperkuat medan pelindung di sekeliling gerobaknya, dan melancarkan mantra ofensif yang lebih berani. Kuah bakso Wonogiri beriak hebat, berubah warna menjadi pekat seperti tinta, meninggalkan jejak pola menyeramkan di tanah. Bayangan hitam yang tersisa berputar liar, menimbulkan hawa dingin yang menusuk tulang, membuat warga yang menonton dari jauh gemetar ketakutan. Pengkhianatan itu juga membuka jalan bagi energi gelap baru. Makhluk halus yang sebelumnya tersembunyi mulai ikut campur, menambah kekacauan di medan perang. Beberapa bayangan menakutkan muncul, melayang di udara, dan sesekali menyambar mangkuk bakso, menciptakan percikan energi yang menakutkan. Beberapa orang yang berada terlalu dekat merasakan tangan tak terlihat menahan mereka. Bulu kuduk berdiri, dan jantung berdetak cepat. Di tengah kekacauan, Rudi yang sempat menjadi korban perlahan mulai sadar. Namun tubuhnya lemah, dan matanya masih menatap kosong ke arah gerobak. Ibu dan ayahnya menangis, mencoba menenangkan anak itu. Sementara Pak Jatmiko menunduk, menyesali bahwa peperangan ini telah menyeret warga yang tidak bersalah ke dalam bahaya. Sementara itu, Pak Suyanto yang terkena pengkhianatan, menyadari bahwa kepercayaan adalah senjata berbahaya dalam dunia gaib. Ia kini harus menghadapi tidak hanya lawan yang tangguh, tetapi juga musuh yang bersembunyi di antara mereka sendiri. Bayangan hitam yang seharusnya membantu kini menjadi liar dan sulit dikendalikan. Malam itu menjadi saksi dari konsekuensi tragis, warga yang menjadi korban, pengkhianatan dari orang yang dipercaya, dan energi gaib yang semakin liar. Kota kecil itu terasa seperti berada di antara dunia manusia dan dunia gaib. Sebuah ruang di mana hukum biasa tidak berlaku, dan setiap detik bisa membawa kematian atau kehancuran. Pak Jatmiko dan Pak Suyanto sama-sama berdiri di tengah medan perang yang kacau, menyadari bahwa taruhan ini jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Tidak ada yang aman, dan siapapun yang lengah bisa menjadi korban berikutnya. Energi gaib berputar liar, hujan mulai turun lagi, dan bisikan halus terdengar di udara malam. Seakan mengingatkan mereka, dalam perang ini, kepercayaan adalah kelemahan, dan siapapun yang jatuh akan hilang dalam kegelapan selamanya. Kota kecil itu kini berada di ambang kehancuran,
di mana setiap langkah, setiap mantra, dan setiap mangkuk bakso bisa menentukan siapa yang akan hidup, siapa yang akan kalah, dan siapa yang akan menjadi korban terakhir dari duel mistis yang mematikan ini. Malam itu, kota kecil diselimuti kabut tebal dan hujan deras yang turun tanpa henti. Jalanan licin, lampu-lampu redup, dan udara terasa berat, seolah menekan dada siapapun yang berani keluar. Pak Jatmiko dan Pak Suyanto kini berdiri di tengah arena pertarungan mereka. Gerobak masing-masing menjadi pusat energi gaib yang semakin kuat dan liar. Ini bukan lagi duel biasa, ini adalah klimaks. Dari seluruh pertarungan santet yang telah berlangsung berhari-hari, Pak Jatmiko menatap lawannya dengan mata penuh tekad. Simbol-simbol mistis yang terukir di mangkuk baksonya kini bersinar terang, memantulkan kilatan cahaya hijau samar yang menembus kabut. Ia membaca mantra panjang, memanggil energi dari bumi, air, dan udara untuk menciptakan medan pelindung dan sekaligus ofensif. Angin malam berputar liar, memutar daun, debu, dan hujan, seakan menari mengikuti ritme mantra yang diucapkan. Di sisi lain, Pak Suyanto tersenyum sinis. Ia menyalakan lilin hitam dalam jumlah banyak, membakar kemenyan pekat, dan membisikkan mantra kuno yang memanggil bayangan hitam dari dimensi lain. Bayangan itu bergerak seperti manusia, namun lebih cepat dari mata manusia biasa. Sosok itu menyerang medan Pak Jatmiko, menciptakan pusaran energi gelap yang berdesis, menghantam setiap mangkuk bakso yang menjadi medium serangan. Kuah panas beriak sendiri, membentuk pola-pola menakutkan yang mengerikan bagi siapapun yang menatapnya. Pertarungan semakin brutal. Kilatan cahaya dari simbol-simbol Pak Jatmiko dan bayangan hitam Pak Suyanto saling bertabrakan, menciptakan percikan energi yang menusuk udara malam. Suara gemerisik, desis, dan jeritan samar terdengar bercampur, seolah alam semesta ikut menyaksikan duel gaib ini. Hujan deras membasahi kota, namun energi yang dilepaskan terasa lebih kuat daripada badai, membuat jalanan bergetar halus dan tanah beriak seperti gelombang air. Makhluk halus yang selama ini hanya mengintai, kini turun ke arena. Sosok-sosok samar melayang di udara, menambahkan kekacauan. Beberapa dari mereka menyerang warga yang terlalu dekat, menimbulkan hawa dingin, menusuk tulang. Beberapa orang pingsan, sementara yang lain berlari menembus kabut, berteriak ketakutan. Kota kecil itu kini tampak seperti medan perang antara dunia manusia dan dunia gaib. Pak Jatmiko melancarkan serangan ofensif terakhir. Ia menaburkan ramuan khusus dan membaca mantra paling kuat yang diajarkan dukun tua. Simbol-simbol di mangkuk bakso bersinar sangat terang, membentuk pusaran energi hijau yang memantul ke segala arah, menangkis bayangan hitam Pak Suyanto. Suara desis dan gemerisik daun berpadu dengan suara hujan deras, menciptakan simfoni kengerian yang mencekam seluruh kota. Pak Suyanto membalas dengan mantra paling gelap yang pernah aib. Bayangan hitam yang ia panggil kini menjadi lebih besar Burgerek Layar dan menyerang pusaran energi Pak Jatmiko dengan kekuatan yang menggetarkan tanah. Beberapa mangkuk pecah, kuah panasnya menetes ke lantai, membentuk pola menyeramkan seperti wajah manusia yang menjerit. Aroma kuah berubah menjadi campuran tanah basah, minyak gosong, dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, membuat warga yang menonton semakin ketakutan. Kedua penjual bakso kini kelelahan, namun energi gaib masih berputar liar. Tubuh mereka gemetar, mata menyala, dan keringat bercucuran. Mereka sadar bahwa satu kesalahan bisa menghancurkan mereka dan semua orang di sekitar. Namun tekad masing-masing terlalu kuat untuk mundur. Mereka tahu bahwa malam ini menentukan siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan kalah di puncak klimaks. Energi dari kedua pihak bertemu, menciptakan ledakan cahaya dan bayangan yang menerangi kabut. Suara jeritan halus terdengar dari segala arah. Bayangan hitam dan simbol-simbol hijau berputar liar, menghantam segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Hujan turun semakin deras, menambah kesan dramatis dan menakutkan, membasahi warga yang masih bersembunyi, membuat mereka menggigil ketakutan. Dan di antara ledakan energi dan desiran bayangan, terdengar bisikan samar yang menembus udara malam, menegaskan bahwa pertarungan ini bukan sekadar bakso atau santet, tetapi pertaruhan nyawa dan kekuatan gaib. Hanya satu yang akan keluar sebagai penguasa malam ini, dan yang lain akan hilang dalam kegelapan selamanya. Kota kecil itu kini menjadi saksi dari puncak pertarungan gaib yang paling mencekam. Setiap detik terasa seperti jam terakhir bagi semua yang berada di sekitar arena. Dan bagi Pak Jatmiko dan Pak Suyanto, malam ini adalah ujian terakhir pertarungan yang akan menentukan nasib mereka, nasib kota, dan nasib siapapun yang terjebak di tengah medan energi gelap yang mematikan ini.
Kabut malam masih menyelimuti kota kecil itu. Hujan deras terus membasahi jalanan, dan udara begitu pekat hingga setiap tarikan napas terasa berat. Setelah serangkaian serangan gaib yang menghancurkan, pertarungan antara Pak Jatmiko dan Pak Suyanto kini memasuki fase terakhir, fase yang menentukan siapa yang akan selamat dan siapa yang akan lenyap dalam kegelapan. Pak Jatmiko berdiri di sisi gerobaknya. Tubuh gemetar kelelahan, keringat bercucuran, simbol-simbol mistis di mangkuk bakso bersinar redup. Tetapi energi yang terkandung di dalamnya masih cukup kuat untuk membentuk medan pelindung. Ia tahu, malam ini bukan sekadar duel bakso atau santet. Ini adalah pertaruhan hidup dan mati. Bukan hanya bagi dirinya dan Pak Suyanto, tetapi juga bagi warga kota yang tak bersalah. Di sisi lain, Pak Suyanto menatap lawannya dengan mata menyala. Bayangan hitam yang ia panggil berputar liar di sekeliling gerobak Wonogiri. Hujan deras dan kilatan petir membuat bayangan itu tampak lebih menyeramkan, seakan makhluk dari dimensi lain ikut campur. Pak Suyanto mengangkat tangannya, membisikkan mantra paling gelap yang pernah ia pelajari, melepaskan energi yang memutar pusaran bayangan hitam ke arah Pak Jatmiko. Kedua medan energi saling bertabrakan. Ledakan cahaya hijau dari simbol Pak Jatmiko bertabrakan dengan pusaran hitam Pak Suyanto. Suara desis, gemerisik, dan jeritan samar menyatu dengan hujan, menciptakan simfoni kengerian yang menembus seluruh kota. Tanah bergetar, dedaunan berterbangan, dan beberapa mangkuk bakso pecah, menumpahkan kuah panas yang beriak aneh, membentuk pola menyeramkan di tanah. Di tengah kekacauan itu, warga yang menonton dari kejauhan gemetar, banyak yang pingsan, sementara beberapa yang tetap berdiri, menutup mata ketakutan. Anak-anak yang sempat menjadi korban malam-malam sebelumnya kini bersembunyi, menangis, dan menggigil. Kota kecil itu seolah berada di persimpangan antara dunia manusia dan dunia gaib, medan perang yang tak seorang pun bisa menghindari sepenuhnya. Pak Jatmiko memusatkan seluruh energi yang tersisa, membaca mantra terakhir yang diajarkan dukun tua. Ia menepuk mangkuk bakso dengan kuah panas, dan simbol-simbol mistis bersinar terang, menghasilkan gelombang energi hijau yang meluas. Pusaran energi itu menghantam bayangan hitam Pak Suyanto, membuatnya berdesis liar dan pecah menjadi ribuan titik gelap. Pak Suyanto berteriak, menahan kekuatan yang menghancurkan medan gerobaknya sendiri. Namun, kemenangan tidak datang tanpa harga. Tubuh Pak Jatmiko lelah, hampir roboh, dan sebagian simbol di mangkuk bakso mulai redup. Kota kecil itu masih diselimuti kabut. Beberapa bayangan samar bergerak di antara reruntuhan medan energi, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Warga mulai menyadari bahwa meskipun peperangan utama telah berakhir, energi gaib yang tersisa masih bisa menghantui mereka. Pak Suyanto akhirnya terjatuh. Tubuhnya gemetar hebat, bayangan hitamnya lenyap perlahan. Ia terkapar di tanah, menyadari bahwa malam ini kekuatan Pak Jatmiko lebih unggul. Namun tatapannya masih menyalakan bara dendam, meski tubuhnya tak mampu lagi bangkit. Pak Jatmiko menunduk, kelelahan namun bersyukur, karena setidaknya perang ini telah selesai. Setidaknya untuk malam itu, kota kecil perlahan mulai tenang. Kabut masih ada, hujan mulai reda, dan udara terasa lebih ringan. Namun warga yang melihat semuanya tahu bahwa mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang tak akan pernah bisa dilupakan. Anak-anak menangis di pangkuan orang tua, beberapa rumah rusak akibat energi yang liar, dan bau kuah bakso aneh masih tertinggal di udara. Pak Jatmiko menatap gerobaknya sendiri, napasnya terengah-engah. Ia sadar bahwa kemenangan ini membawa tanggung jawab besar. Energi gaib yang tersisa harus dikendalikan, dan kota ini perlu perlindungan agar peristiwa mengerikan seperti malam ini tidak terulang. Di kejauhan, hujan menetes pelan, angin berdesir, dan bisikan halus terdengar dari bayangan yang tersisa. Perang ini telah berakhir, tetapi kegelapan tidak pernah pergi, hanya menunggu kesempatan berikutnya. Melamed, kota kecil itu tetap hidup, namun dengan rasa takut yang baru, pengalaman yang menghantui setiap sudut, dan pelajaran bahwa kekuatan gaib, jika dilepas tanpa kendali, dapat mengubah dunia manusia menjadi medan ketakutan yang tak terbendung. Pak Jatmiko menatap langit yang mulai sedikit cerah di ufuk timur, tubuh lelah, mata masih bersinar samar. Ia tahu, meski peperangan malam ini telah berakhir, bayangan kegelapan akan selalu mengintai, dan dari kegelapan itu, setiap gerobak bakso, setiap aroma kuah, dan setiap bisikan mantra bisa menjadi pertanda ancaman berikutnya. Akhir dari duel ini bukanlah akhir dari misteri, melainkan awal dari kewaspadaan yang abadi.